Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ketua Takmir Masjid Raya Telaga Kahuripan, Ustadz Dr. Muslih Zaman dan seluruh pengurus, hadirin jamaah sekalian, anak-anakku, senang hati kita pada malam hari ini memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang singkat ini, kurang lebih 45 menit sampai dengan azan Isya berkumandang, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Makanya judulnya saya buat memetik pesan. Banyak kali pun pesan yang harus diambil, tapi ini dipetik aja lah yang kecil-kecil yang bisa kita ambil. Nah, gitu. Ini jamaahnya sudah lengkap. Dari BIP sudah, dari Taman Ganesha, dari Beranda, Candraloka, semua lengkap ini. Mudah-mudahan barokahlah kita, amin. Menyambut bulan suci Ramadan yang kurang lebih 24 hari lagi. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, lapang rezeki, dibuat hati kita selalu condong kepada kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saya buat foto ini karena kerinduan. Saya pengen sekali dan saya sudah berniat bertekad, sebelum mati itu kalau bisalah Allah sempatkan ke Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan kita sampai ke sana, amin. Yang sudah sampai ke sana itu karunia lebih besar. Nah, jadi 2 tanah suci sudah, tinggal 1 lagi tanah suci belum kita kunjungi, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Dan ini sekarang saya buat gambarnya, mengingatkan kita tentang Isra Mi'raj dan kondisi Palestina yang sampai hari ini juga belum tenang dan damai, masih dikuasai oleh Zionis Israel. Mari kita bacakan surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi subuh itu Ustadz Irfan mengisi pengajian di Masjid Asrur. Dibahasnya tentang sains dan Isra Mi'raj. Ngeri kali pun pembahasannya. Kalau saya tak sampailah ilmu saya ke sana itu, untuk membuktikan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi secara sains, ilmu, pengetahuan. Wah, kalau saya pakai keyakinan aja lah, pakai iman saja gitu ya. Tapi bagi ilmuwan pakai sains, dikaji sajalah. Dan sampai selesai kita hidup tak sampai-sampai ilmu kita ke sana itu, maka tetap harus dengan keimanan, gitu ya, keimanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di kampung kita dulu Isra Mi'raj dibacakan sejarahnya ini panjang ya Ustadz Musli kan, mulai dari Rasulullah di Masjidil Haram, bagaimana nanti dia dibersihkan terus. Makanya kalau di kampung saya itu Pak Yanto di Patihah itu namanya pembacaan. Kalau di Medan sana namanya pembacaan Pak. Itu ada Ustadz Irfan tuh, ahli sains. Itu selesai pembacaan Isra Mi'raj itu jam 2 malam. Ngiri kali.
Sampai semua udah tidur, kita itu anak-anak hadir kayak macam begini, anak-anak nih. Kita hadir bukan mendengarkan ustadznya ceramah, tapi ada roti talam, kue talam. Itu yang kita tunggu itu, sampai tidur kita di halaman tuh. Jam 2 baru selesai, saking panjangnya, panjang kali pun kan. Diurut lagi, pertama nanti kita mau dengan Nabi apa, nah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, udah dapat sholat 50 rakaat, turun lagi ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa, dijelaskan pula lagi baliknya. Berapa kali balik tuh kan? Makanya sampai jam 2. Nah, kalau kita cukup 35 menit selesai. Gitu. Kita kan ilmunya yang praktis-praktis. Kalau orang tua kita dulu kan imannya kuat-kuat. Kalau kita ini setengah jam aja pengajian, udah goyang-goyang aja kita kan. Lama kali loh ustaz ini kurasa ceramahnya gitu. Padahal baru 30 menitnya nih, gitu ya. Gitu. Jadi saya tidak akan membahas itu lagi. Meskipun kalau ada Isra Mi'raj di kampung kita hadirlah, supaya jangan lupa kita. Saya pun tadi Pak, sebelum sampai ke sini saya baca dulu tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Takut pula salah-salah sampaikan awak. Gitu ya. Gimana cerita Isra Mi'raj itu? Panjang kali lah memang ceritanya. Dan saya udah hampir 1 jam baru selesai membaca hanya 1 ayat yang tadi itu, panjang ceritanya sama Buya Hamka. Dan ini salah satu kutipan yang saya ambil dari beliau untuk menjelaskan ayat yang tadi itu. Beliau diisrakan karena Tuhan akan memperlihatkan ayat-ayatnya kepadanya. Ayat maha penting sekali di antara banyak ayat itu ialah mi'rajnya ke langit itu. Dia maha mendengar dan maha melihat akan seluruh alam yang telah dijadikannya. Pendengaran dan penglihatannya itu meliputi bagi semuanya. Ini bahasa aslinya ini. Kalau Buya Hamka bahasanya begini, sastrawan pula kan. Jadi indah dia susunannya. Bagi kita yang tak mengerti sastra, bolak-balik kurasa ini penjelasannya ini gitu. Padahal ada seninya di situ ya. Bapak sekalian, ini sengaja saya tampilkan satu hadis. Kalau melakukan perjalanan yang luar biasa itu, kata Rasul, boleh dipaksakan, diusahakan sekeras-kerasnya 3 masjid ini harus kita kunjungi. Makanya berniatlah kita Pak. Malam ini berniat kita, ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami sampai ke Masjidil Aqsa. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ada Masjid Al-Jabbar di Bandung. Jabbar ya Pak namanya? Iya kan? Kita pun perlu juga lah ke sana. Cantik kali pula masjid itu gitu ya. Megah kali pun itu. Kita ke sana lah. Pak Ridwan Kamil luar biasa arsiteknya ya. Tapi kita usahakanlah berjuang sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan saudara kita di sana, kadang kalau melihat di sana itu, ya Allah, luar biasalah penderitaannya. Penjara terbesar di dunia itu di Gaza gitu. Guru kita Profesor Dr. K. Haji Dina Hafiduddin, semoga Allah sehatkan beliau, panjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya. Beliau menyampaikan melalui Isra Mi'raj ini, kurang lebih begitu, kita diajarkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mencapai sesuatu tujuan, minta pertolongan Allah, kata beliau, itu laluilah 2 jalan. Nah, siapa saja yang ingin mendapat pertolongan Allah mesti melalui 2 jalan. Yakni yang pertama adalah jalan darat. Jadi kalau beliau menyebutkannya itu jalan darat. Nah, jalan darat ya kita yang sekarang di bumi ini kan, yaitu profesionalitas. Jadi kalau kita ingin berhasil ya harus melalui jalan darat. Segala ilmu, profesi, segala macam itu harus kita kuasai. Ilmu, pengetahuan dan teknologi harus kita kuasai. Itu namanya jalan darat. Dan jalan langit. Wah, ini yang ngeri ini kan. Jadi kalau jalan darat kita ada di sini, jalan langit ke atas. Jadi kalau Isra itu jalan darat, Mi'raj itu jalan langit. Kalau jalan darat itu banyak macetnya.
Macam jalan kita mobil itu di perjalanan tuh banyak macet, namanya jalan darat kan. Jadi kalau kata beliau, kalau jalan darat itu banyak macetnya, kendalanya, halangannya, tempuhlah jalan langit. Kalau jalan langit tak ada macetnya, tembus langsung. Makanya disebutkan di sini sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat adalah mi'raj seorang mukmin untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kalau Rasulullah itu mi'rajnya sampai ke Sidratul Muntaha, kalau kita mi'rajnya melalui salat lah. Nah, inilah sedikit nanti mau kita sampaikan pada kesempatan ini, memetik pesan gitu ya, memetik pesan. Jadi sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat adalah mi'raj seorang mukmin untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah pertolongan dengan salat yang khusyuk dan tawadu. Jagalah salat dengan baik agar kehidupan kita menjadi baik. Jadi ini pesan kita Pak, anak-anak kita ini ya. Saya pun dulu ingat waktu kecil. Waktu kecil tuh emak itu masih berpesan, "Nak, jangan tinggalkan salat. Dimanapun kapanpun jangan tinggalkan salat." Itu pesannya dulu. Karena kalau sholat sudah kau tinggalkan, yang lain gampang kau tinggalkan. Dan pembedanya kau dengan orang yang tak beriman, ya di sholat kau itulah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini Pak, kalau azan berkumandang, mereka ingat sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun ada salahnya, ada dosanya, kekeliruannya, tapi kalau masih ingat sholat, ya Pak Samsul ya, masih ingat sholat, insya Allah anak kita akan selamat, itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah atau pekerjaan apapun yang kita lakukan, ini memetik pesan dari Isra Mi'raj ini. Ibadah atau pekerjaan apapun yang kita lakukan di dalam Islam itu selalu berkaitan dengan 5 hal. Nah, inilah pesan yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang singkat ini, supaya kita menguasai yang 5 hal ini, supaya ibadah kita, supaya pekerjaan kita bermakna, bermanfaat di dunia dan di akhirat, sehingga mengantarkan kita ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang pertama, ini kemarin sudah saya tulis, tadi buletinnya saya bagikan, nanti dibaca di rumah. Ini di Republika. Jadi setelah berapa bulan yang lalu waktu Desember itu saya mengisi di sini yang apa itu ya? Yang sepak bola itu ya, Piala Dunia itu Ustaz Musli ya. Berlanjutlah ke sini Mr. Jalu. Kan? Jadi yang belajar kita dari Piala Dunia kemarin, berlanjutlah tulisan itu. Yang pertama, semua ada waktunya. Jadi bukan hanya main bola saja ada waktunya Pak. Waktu main bola memang ada waktunya, tapi semua pekerjaan amal ibadah kita ada waktunya. Termasuk Isra Mi'raj itu ada waktunya. Kapan waktunya itu Pak Aris? Nah, ini teman saya Pak Aris datang tuh. Isra Mi'raj itu malam apa siang? Malam. Ada waktunya. Lailan. Malam hari dan singkat. Ba'da Isya dan sudah kembali ke Mekah itu, ke Masjidil Haram itu balik itu sebelum sholat subuh. Ada waktunya. Apalagi sholat ada waktunya. Dan kita tidak bisa dan tidak boleh melakukannya kecuali dalam waktunya. Kalau sholat zuhur waktunya zuhur, sholat asar waktunya asar, waktu maghrib sudah ada waktunya, Isya ada waktunya, subuh ada waktunya. Jadi ibadah kita itu ada waktunya. Semua ada waktunya. Tidur ada waktunya, bekerja ada waktunya, semua ada waktunya. Sebentar lagi kita puasa, ada waktunya juga di bulan Ramadan. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu ada waktunya. Kalau yang naik haji, paling ini mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah itu waktunya kita menunaikan ibadah haji. Semua ada waktunya. Dan kalau kita beribadah tidak sesuai dengan waktunya, tidak sah ibadahnya. Nah, ini ustadz sudah pada datang ini, para sesepuh gitu ya.
Ada Ustadz Misbah itu kan, ada Ustadz Aos, nah, saya paling muda, ada Ustadz Ilhan, lengkap nih Pak sekalian ya. Di malam ini berkah kita nih, semua Ustadz kumpul. Berkah, mudah-mudahan ditambah ilmu kita, berikan kesabaran untuk mengajarkan ilmu kita ini kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Jadi semua ada waktunya. Karena itu jangan bermain-main dengan waktu Bapak Ibu sekalian ya. Adik-adikku sekalian, jangan bermain-main dengan waktu, karena waktu itu sangat penting bagi kita. Begitu dia terlewat, jadi kalau sholat itu Pak Yanto, waktu zuhur habis, ya sudah lewat. Nah tinggal kodo nanti, karena sudah lewat waktunya. Jadi jangan sampai lewat waktunya. Begitu azan berkumandang, yang paling bagus itu laksanakan langsung. Kita ingat dulu ya, sampai lewat kita waktu sholat zuhur karena rapat. Itu yang paling ngeri gitu ya. Dan salut kita kepada orang-orang begitu azan rapat ditutup. Wah itu baru keren gitu ya. Ini kalau yang paling toleran, itu yang paling toleran. Kita dengarkan dulu azannya katanya. Selesai azan rapatnya kita lanjutkan. Nanti sholatnya tengah 3. Itu pula itu akal-akalan kita sebagai manusia itu ya. Yang pasti adalah semua ada waktunya. Makanya saya juga mengajarkan kepada murid-murid saya di sekolah itu, semua ada waktunya. Waktunya belajar, waktunya olahraga, waktunya tidur. Waktunya sholat, waktunya mengaji. Jangan disalah-salahin. Waktu main bola, makan. Waktu makan, ngaji. Kan kacau balau itu Pak. Enggak, orang yang mampu mematuhi waktu itu akan disiplin hidupnya, akan tertib hidupnya, dan dia orang yang berhasil. Makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang mengingatkan kita tentang waktu. Was-subuhi idza tanaffas, wad-duha, wan-nahar, wal-asri, wal-laili, semuanya dengan waktu, supaya kita jangan lupa waktu dan kita bergelut dengan waktu. Itu yang pertama. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan ada waktunya. Saya kemarin sempat bilang, jangan sampai karena ibadah kita lupa bekerja, atau jangan karena bekerja kita lupa ibadah. Semua sudah ada waktunya, tinggal kita yang mengatur. Nah, ya, itu yang pertama, ada semua ada waktunya. Setelah itu saya tulis ini Ustadz Rusli, semua ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Ada nggak satu pekerjaan yang tidak pakai ilmu? PRT, ada nggak satu pekerjaan nggak usah pakai ilmu? Nggak ada ya? Semua ada ilmunya. Ada ilmunya. Saya ingat sekali dulu, agak kesal baru pindah dulu ke Kahuripan ini, tukang sol sepatu. Ingat sekali saya itu. Nggak nyampe 5 menit. Seberapa bang? 15.000. Wah, cuma 5 menit. Coba Pak kalau bisa, kata dia kan. Coba, nusuknya sih bisa, nariknya tak bisa. Kesangkut-sangkut begini talinya tuh kan Pak Firhan. Tuh. Ternyata memang ada ilmunya itu. Jadi sekecil apapun pekerjaannya ada ilmunya. Dan kalau kita bekerja, beribadah tidak pakai ilmu, tidak benar pekerjaannya. Kalau mau benar bekerjanya, itu pakai ilmu. Kalau urusan bangunan, ini Pak Haji Icon ada nih, Pak Haji Sigit tuh kan. Ini bagaimana kokohnya ini, Itu karena ada ilmunya. Kita kena bangun sekolah itu baru ngerti saya cakar ayam, berapa dalamnya, berapa besinya, udah mulai paham saya kan. Jadi kalau tukang macam-macam, udah paham saya. Jaraknya berapa, ikatnya berapa gitu kan. Karena belajar sama ahlinya, ada ilmunya. Jadi kalau sholat ada ilmunya. Kaifiyah sholatnya itu ada. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Adapun nanti kita berbeda-beda caranya, biasanya itu. Yang penting caranya yang utamanya benar. Ada ilmu sholat. Makanya kalau tidak pakai ilmu, tidak sah sholatnya, karena nggak tahu bagaimana cara sholatnya. Makanya anak-anak kita ini Pak, yang sekolah ini kita ajarkan ilmu, belajar. Meskipun tidak mesti sekolah orang bisa dapat ilmu, yang penting belajarnya. Utlubul ilmanya itu yang wajib tuh.
Sekarang banyak pilihan, mau sekolah, mau nggak sekolah, mau paket, yang penting belajar. Dan belajarnya waktu kecil. Ya Ustaz tahu saya. Dulu begitu kita diajarkan ya kan? Belajar di waktu kecil. Itu ada mahfuzatnya, lupa saya. Anak saya dulu bilang tuh. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Ya Ustaz ya. Belajar setelah dewasa bagaimana mengukir di atas air. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Tuh, itu lagu Melayu, Pak. Gitu ya. Melayu begitu. Makanya kita yang tua udah mulai berumur, saya sih belum tua, Pak Yanto udah tua nih. Ini udah, mohon maaf yang tua. Selalu bilang, cuman teman hafal Qurannya, Pak. Udah tua aku, tak nempel lagi. Ternyata kemarin ada yang 60 tahun umurnya hafal Quran dia, Pak. Ternyata kita cuma alasan aja kita tak menghafalnya kan. Walaupun dulu begitu, tak ngapal-ngapal kita. Baru sekarang aja dikit-dikit sekarang sama Ustaz Lukman karena murid-murid di sekolah ngapal. Udah hafal kau surah Al-Hasyr. Ini As-Saff udah belum? Macam mana kau sini ku tes. Padahal sambil ngulang-ngulang juga. Enggak lancar kau, ulangi. Padahal awal pun tak hafalnya. Asallah. Jadi semua ada ilmunya, Pak. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu bertanya. Ya Ibu ya. Kalau tak tahu bertanya. Dan jangan salah tempat bertanya. Kalau kita sakit tempat bertanyanya kemana Ibu? Ibu, ada ibu-ibu situ? Kalau sakit nanyanya ke siapa? Dokter. Jangan ke bengkel. Kalau mobilnya rusak nanya kemana? Bengkel. Kalau bangunannya biar kokoh nanyanya ke siapa? Arsitek. Nah, urusan agama ini tanya ke ustadznya. Nih barisan ustadz nih. Ustadz benaran tuh. Nih Ustadz Musli, Ustadz Aus, Ustadz Wildan, Ustadz ini. Ustadz benaran semua ini. Kalau yang ini cuma rada benar aja nih. Gitu. Jadi jangan lagi bilang ada mana ustadz ada, banyak sekarang ustadznya tempat bertanya. Jadi jangan urusan mobil kita langsung ke bengkel tanya, tapi urusan agama tak bertanya. Kayaknya begininya nih, nggak bisa begitu. Semua ada ilmunya. Kalau haji, apa nama ilmu hajinya? Apa nama hajinya ilmunya? Manasik haji. Alhamdulillah bersyukur kita tahun ini, insya Allah kuota jamaah haji Indonesia kembali pulih 210.000 orang insya Allah. Amin. Mudah-mudahan yang sudah mendaftar pun nanti bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi semua ada ilmunya, maka belajarlah. Jadi kalau di sekolah itu Pak, ini dulu saya belajarnya ini ke almarhum Pak Kiai Haji Zainuddin MZ ini. Lantas saya rumuskan. Dia dulu menyebutkannya hanya 3. Saya ingat waktu saya masih kuliah dulu di Ciputat tahun 91 sampai 96 itu, beliau selalu menyampaikan 3 hal: agama, ilmu dan seni. Lantas sekarang saya sempurnakan jadi 7. Agama membuat hidup jadi terarah, ilmu membuat hidup jadi mudah, harta membuat hidup menjadi meriah, sedekah membuat hidup menjadi berkah, adab membuat hidup jadi gagah, cinta membuat hidup menjadi gairah, seni membuat hidup menjadi indah. Ini saya susun ini Pak gitu. Tapi intinya ilmu membuat hidup jadi mudah. Kalau kita lihat orang tuh mudah sekali menyelesaikannya. Itu sama dengan mortir Pak, tukang bengkel. Kita tengok di bengkel itu kan tak tuk selesai. Gampang kali dia. Karena dia punya ilmu. Iya kan Pak. Kalau kita sih bisa ngebongkar kita kan. Kipas angin rusak, ya Pak, bawa, ngebongkarnya aman, plakuk Pak, nggak nyampe 5 menit, berantakan semua, beres. Ya, cuma masangnya yang mana duluan? Itu dia, karena tak berilmu kita. Jadi berilmu, belajar kita Pak, semuanya belajar. Dan begitulah mulianya orang berilmu di hadapan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah mengajarkan ini kepada kita. Jadi setelah dia turun dari Isra Mi'raj kembali itu, diajarkannya cara sholatnya. Sholat kalian seperti aku sholat. Begini caranya gitu. Karena di situ ada ilmu. Yang ketiga, semua ada tempatnya. Semua ada tempatnya. Jadi yang pertama tadi, semua ada waktunya. Yang kedua, semua ada ilmunya. Yang ketiga, semua ada tempatnya. Semua ada tempatnya. Waktunya ada, ilmunya ada, tempatnya ada. Dan seseorang itu punya tempatnya juga masing-masing. 200 orang kita sholat, cuma satu imamnya Pak. Dan tempat imamnya di depan. Ya kita harus patuh, karena tempat imam di depan. Masa tempat imam di belakang? Enggak ada tempatnya. Khotib di mimbar, tempatnya. Jamaah di belakang. Walaupun apa pangkatnya, kalau dia jamaah di belakang imam, ada tempatnya. Jangan karena dia pangkatnya tinggi tak mau di belakang imam. Aku maunya di depan imam. Nanti kalau sudah di keranda akan kita taruh di depan. Iya kan? Dulu tak mau kau di belakang kau, sekarang ku taruh di depan. Udah usulli ala hadzal maiti kan. Arba'at takbiratin gitu kita bikin. Gitu. Jadi kalau tak mau aku, imamnya masih muda kali ku tengok, tak cocok, aku kan udah senior, udah tua aku, udah pengalaman, ilmu banyak, masa imamnya muda, makmum tetap di belakang. Bapak Ibu sekalian, kita ini yang sudah berumur di atas 50-60 ini Pak, kita harus ridho kalau ternyata imam kita lebih muda dari kita, karena ada ilmunya Pak. Saya ingat sekali waktu anak saya Ihza kembali dari pesantren, hafalnya 20 juz sholat kita. Biasanya saya yang jadi imam. Begitu pulang, berapa sekarang apanya? Insya Allah ya 20 juz. Muah. Kita juga 20 juz bak, juz al-pukat, juz apa segala macam hafal kita. Tak berani saya jadi imam. Kaulah imam. Ayahlah, kaulah. Ayah mau tes dulu hafalan kau lancar apa enggak kau? Oh gitu, itu gaya kita ayah begitu Ustaz Musli. Anak sih Mahya bikin begitu, kan? Gitu. Jadi walaupun orang muda kalau sudah berilmu itu dibesarkan. Al-alimu kabirun. Apa itu mahfuzatnya itu? Wa in kana hadatsan. Seorang berilmu itu meskipun dia kecil, dia dibesarkan kan. Wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhan. Orang bodoh itu kecil meskipun dia udah tua, gitu kan. Nah jadi semua ada tempatnya. Jadi jangan salah mengambil tempat. Tanda tanya kita itu orang beradab itu Pak, kalau kita tahu tempat kita di mana duduknya. Kalau kita di kampung dulu itu orang tua kita itu paling ini mengajarkan adab itu Pak. Duduk pun sudah diatur. Jadi kalau di kampungnya itu kan Pak Yanto, siapa di sini, di sini, di sini, ini semuanya udah jelas duduknya nih. Jangan sembarangan menyerobot kita, ini sudah ada orangnya nih. Jadi kalaupun datang kita, ya Pak nih, ini jangan hati-hati, sudah ada ini, karena itu tempat tergantungnya. Nih sini sesuai dengan kedudukan ilmunya, sesepuhannya itu ada duduknya. Kita jangan salah mengambil tempat, gitu. Jadi kalau dulu ada Ahmadiyah bilangnya haji tak usah ke Mekah, di Mubarak saja di sini, itu. Haji itu sampai kapanpun ada di Mekah, itu nggak bisa diganggu gugat itu. Ada tempatnya, haji itu ada tempatnya. Dan kalau kita nanti mati pun itu ada tempatnya. Tuh di tanah wakaf kita tuh di Kampung Sasak tuh. Dulu masih ingat waktu pertama kali kita cari tanah itu beli, sama Pak Yanto sama yang lama-lama di sini. Siapa yang duluan menghuni tanah wakaf ini hadiahnya 1 TV. Itu dulu diumumkan. Jadi nggak ada yang berani. Siapa yang duluan hadiah 1 TV? Saya bilang pasti Pak Yanto. Pak Yanto kan paling tua. Ternyata sampai sekarang masih hidup beliau tuh. Udah banyak tuh bersih berapa puluh tuh yang dimakamkan sana. Yang ngomong nih, yang paling tua masih hidup.
Masyaallah, panjang umur beliau, amin, sehat walafiat. Jadi semua ada tempatnya ya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau di sekolah kita itu Pak, sendal ada tempatnya. Salah menaruh sendal itu ada sanksinya. Gitu aja. Quran ada tempatnya. Salah naruh Quran 5.000 sanksinya. Begitu kita sanksi Pak. Kalau nggak begitu berantakan Qurannya. Ada yang dibunga, ada yang dicentolin di sini, ada yang di mana, ada yang di mana. Karena itu bukan tempat Quran. Salah menaruh tempat Quran, sanksinya 5.000. Salah menaruh sendal, 2.000. Gitu. Udah kita buat. Karena semua ada tempatnya. Walau syai' fi mahallihi. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya pasti tak bagus. Gitu. Kalau tidak pada tempatnya pasti tidak bagus. Karena itu saya membuat ini sekaligus buat pelajaran kita di sana itu Pak. Karena saya ingin juga mendidik kami semua di sekolah itu, di Dinamika Umat, semua guru-guru, semua murid-murid. Jadi sudah kita buat di poin yang keempat itu, meletakkan sesuatu pada tempatnya dan melakukan sesuatu pada waktunya. Dan ternyata ini tidak mudah Ustadz Musli. Tidak mudah ternyata meletakkan sesuatu pada tempatnya, melakukan sesuatu pada waktunya, ternyata tidak mudah. Enggak mudah ternyata. Saya juga baru paham. Wah, makanya dibuat begini, sudah dibuat begini, dibuat lagi sanksinya. Ternyata belum bisa juga. Untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu. Jadi masih tetap saja melanggar. Kalau sudah mampu kita melakukan sesuatu pada waktunya, tempatkan sesuatu pada tempatnya, itu baguslah. Itu disebut dengan adab itu. Dan harapan kita, anak-anak kita tertiblah. Kita semua menjadi disiplin dengan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Melalui ibadah solat, melalui puasa, melalui haji, semua diatur jadinya Pak. Ya kan? Kapan waktunya, di mana naroknya? Ini. Kalau sholat ya ini tempatnya di masjid. Tempatnya yang bersih. Sudah ada waktu tempatnya. Meskipun bumi Allah ini adalah masjid, tempat sujud, tapi tempat sholat kita di masjid. Kalau tak di masjid, di rumah yang bersih, intinya yang bersih. Ada tempatnya. Jangan sholat tempat sampah. Gitu kan? Jangan tempat sampah. Kemarin ada teman saya sholatnya di gereja gitu kan. Nanti bahasa yang panjang saja itu kan. Begitu teman-teman berangkat ke itu muktamar NU 100 tahun, rupanya tak muat lagi tempat, ada gereja di sebelahnya, sholatnya di gereja, itu kan. Paten juga kalian kubilang kan, dipersilakan. Persoalannya bersih atau tidak tempatnya itu ya. Jadi intinya adalah bersih tempatnya. Yang keempat, yang terakhir, ini yang terakhir yang saya tulis ini. Jadi sudah 4, ada tulisan 4 yang saya tulis ini, semua ada hikmahnya. Jadi yang pertama tadi semua ada waktunya, yang kedua semua ada ilmunya, yang ketiga semua ada tempatnya, yang keempat semua ada hikmahnya. Apalagi Isra Mi'raj udah pasti hikmahnya. Setiap kali satu peristiwa dan disebutkan ia di dalam Al-Quran, hikmahnya itu nggak habis-habis. Itu sudah berapa ratus tafsir yang membahas itu, nggak ada habis-habisnya. Karena hikmahnya itu dalam, gitu kan. Jadi kalau kita dapat hikmahnya, makin bagus kita mengalaminya. Dan Bapak Ibu sekalian, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada hikmahnya, gitu. Jadi kalau ada teman saya dulu di kampusnya dia dikeluarkan, dia nangis-nangis gitu ya, sedih dia dikeluarkan itu. Sebenarnya dia yang mengundurkan diri karena tidak nyaman lagi dia merasa di kampus itu. Keluar dia. Tapi sedih. Ngobrol sama saya, sedih dia. Saya pun sedih. Kenapa keluar? Oh begini. Pindah ke kampus yang lain. Dan di situ dia disambut dengan bagus. 2 tahun berikutnya dia jadi wakil rektor di kampus yang besar itu. Tahun berikutnya jadi rektor dia. Tahun berikutnya jadi profesor. Itu rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Teman saya itu.
Dan dia bilang, untunglah saya dulu keluar dari sana, dari kampus itu ya. Kalau tak keluar saya dari situ, tak jadi profesor saya, katanya. Jadi setelah 4 tahun baru dia mengerti bahwa ada hikmahnya dia keluar dari tempat itu. Itu yang disebut dengan hikmah itu, Pak. Kalau saya dulu, jadi ceritanya di ini, kalau di Bapak Ibu baca nanti tulisan ini, ambil di Google, tulis judulnya, semua ada hikmahnya. Itu cerita tentang saya. Tahun 90 saya kuliah ke Jakarta, di Lenteng Agung sana. Jam berapa habis ini Ustaz Basli? Jangan sampai disuruh turun kita kan. Saya dikeluarkan dari kampus itu, Pak. Menangis saya, dendam saya sama yang punya kampus itu. Karena bukan kesalahan saya ini, yang salah orang, tapi saya disuruh bertanggung jawab. Bayar, mana bisa saya bayar? Keluar, kok nggak bisa? Keluar. Tahun 90 saya nyaris terlunta-lunta di Jakarta. Akhirnya 91 saya melamar ikut tes masuk IAIN Jakarta dan diterima di Fakultas Dakwah. Setelah itu tahun 96 saya lulus, menikah. Saya jadi dosen di Universitas Juanda Bogor. Setelah sekitar 10 tahun dapat kabar saya, orang yang mengeluarkan saya itu meninggal dunia. Saya renung-renung, tapi dendam masih ada di sini, Pak Yantoni. Doa saya itu sama Allah itu, ya Allah cabut nyawanya itu, siksa dia, zolim dia, tolong. Sampai nangis-nangis saya, saking dendamnya saya sama yang punya kampus yang ngeluarin saya itu. Nggak terima saya atas perlakuannya. Ternyata baru saya sadar 10 tahun berikutnya, ini hikmahnya saya dikeluarkan. Kalau tak dikeluarkan saya dari kampus itu, saya akan jadi ahli politik, karena jurusannya ilmu politik, Pak. Dan tak duduk saya malam ini di sini. Jadi pengamat politik lah saya itu. Ya kan, tak bisa jadi imam sholat jenazah, Pak. Tak bisa khutbah pula di sini mimbar yang gagah ini kan. Baru saya bilang di situ, semua ada hikmahnya. Jadi sesuatu yang kita tidak senangi, Bapak Ibu sekalian, sama dengan Rasulullah juga meninggal istrinya, meninggal pamannya Abu Talib, dan salah satu hikmah yang dapatkan, dia diberikan hiburan oleh Allah, berjalan-jalan. Kalau istilah sekarang itu rekreasi spiritual, tak tanggung-tanggung gitu ya, tak tanggung-tanggung, sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan disebutkan dalam tafsir Al-Azhar itu, sampai Rasulullah melihat isinya surga. Luar biasa. Kalau Nabi Idris konon tak mau lihat lagi balik. Senang dia nengok gitu, tak mau balik lagi aku katanya. Tapi kalau Nabi Muhammad balik lagi ke bumi untuk menyampaikan dakwahnya kepada umat manusia, itu pasti ada hikmahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kelima ini yang belum saya tulis. Pas habis ya. Cepat juga ya. Habis ya. Masuk ya. Itu tak besar. Nah, karena ini belum saya tulis. Baru mau ditulis besok. Selasa Rabu mau saya tulis. Semua ada adabnya. Jadi ujungnya semua adalah adab. Jadi apapun yang kita lakukan itu semua ada adabnya. Mudah-mudahan anak-anak kita pun anak yang beradab. Kita berikan dia makanan yang halal supaya anak-anak kita juga berperilaku yang baik. Jangan berikan dia harta yang banyak, nanti menjadi orang yang arogan macam yang kemarin itu yang lagi viral itu kan, yang digebungin itu kan. Jadi kalau kita bayar pajak katanya motornya yang jelek-jelek, tapi yang menerima pajaknya itu mobilnya yang mahal-mahal gitu ya. Lantas anaknya gebukin anak orang lain gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi semua ada adabnya, dan kita berharap anak-anak kita anak yang beradab. Demikian, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini agak tergesa-gesa karena waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan kita dapat memetik pelajaran. Isra Mi'raj ini jadi pelajaran yang terus kita gali sepanjang hidup kita, dan kita bisa berkunjung ke Masjid Aqsa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.